Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Shalom, puji Tuhan, oleh kemurahan Tuhan kita berjumpa lagi dalam renungan harian di hari ini. Saya percaya kita semua ada dalam berkat dan pertolongan Tuhan. Mendengar firman itu sesuatu yang sangat penting bagi pertumbuhan iman kita. Mengawalinya mari kita berdoa. Kami bersyukur dan memuji nama-Mu ya Allah, karena Engkau berikan kami waktu dan kesempatan kembali untuk kami mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Roh-Mu yang kudus, tolonglah kami. Urapilah dan berkatilah kami dengan kebenaran firman-Mu di hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nats firman Allah yang menjadi perenungan kita bersama di hari ini saya ambil dari Mazmur 22 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-32. Secara khusus saya akan baca ayat 2 dan ayatnya yang ketiga. Firman-Nya berkata demikian, Allahku, Allahku, mengapa Engkau meninggalkan aku? Aku berseru tetapi Engkau tetap jauh dan tidak menolong aku. Allahku, aku berseru-seru pada waktu siang, tetapi Engkau tidak menjawab, dan pada waktu malam, tetapi tidak juga aku tenang. Demikian kebenaran firman Allah hari ini yang mengajar kita, menasehati kita menghadapi situasi yang sulit dalam kehidupan. Seringkali kita diperhadapkan pada situasi-situasi yang sulit dalam hidup. Seringkali kita diperhadapkan pada situasi-situasi yang genting, situasi-situasi yang mencekam dalam hidup, situasi-situasi sepertinya Allah jauh dari kita, sepertinya Allah tidak mau mendengar doa kita. Saya percaya kita pernah mengalami situasi-situasi yang seperti itu. Dan ternyata sang pemazmur juga mengalami situasi yang sulit dalam hidupnya. Ketika dia berkata, Allahku, Allahku, mengapa Engkau meninggalkan aku? Allahku, aku berseru-seru pada waktu siang, tetapi Engkau tidak menjawab. Dan pada waktu malam, tetapi tidak juga aku tenang. Itulah keluh kesah dari sang pemazmur yang menunjukkan bahwa sang pemazmur sedang menghadapi situasi yang sulit, situasi yang genting, situasi yang mencekam dalam hidupnya. Kalau kita baca ayat-ayat selanjutnya, maka kita akan menemukan bagaimana situasi sulit yang dialami oleh sang pemazmur. Ayat 13, banyak lembu jantan menggerumuni aku, banteng-banteng dari Basan mengepung aku, mereka mengangakkan mulutnya terhadap aku, seperti singa yang menerkam dan mengaum. Itulah deskripsi dari situasi yang sulit yang sedang dialami oleh sang pemazmur. Bagaimana kita menghadapi situasi yang sulit dalam kehidupan ini? Apakah yang harus kita buat? Apa yang harus kita lakukan? Ketika suatu waktu kita ada pada situasi yang sulit, ataupun mungkin sekarang ini kita sedang diperhadapkan pada situasi-situasi yang sulit dan genting dalam hidup ini. Kita belajar 3 hal dari sang pemazmur. Yang pertama dalam ayat 20 sampai 22. Tetapi Engkau Tuhan, janganlah jauh. Ya kekuatanku, segeralah menolong aku. Lepaskanlah aku dari pedang dan nyawaku dari cengkeraman anjing. Di sini kita melihat bahwa sang pemazmur berseru kepada Tuhan. Sang pemazmur berdoa kepada Tuhan. Sang pemazmur menjerit kepada Tuhan. Ayat 22, selamatkanlah aku dari mulut singa dan dari tanduk banteng. Engkau telah menjawab aku. Jadi meresponi situasi yang sulit dalam hidup kita, betapapun sulitnya, mari kita belajar untuk kita tetap berseru kepada Tuhan. Kita tetap berdoa kepada Tuhan. Kita harus tetap datang kepada Tuhan. Karena saya percaya itulah cara yang bijaksana dalam menghadapi situasi yang sulit dalam hidup ini. Kita tetap berseru kepada Tuhan. Karena saya percaya ada waktu dan ada saat Tuhan berbuat sesuatu. Seringkali ketika kita berseru kepada Tuhan, memang Tuhan belum menjawabnya pada waktu itu. Mungkin ada waktu Tuhan yang terbaik, Tuhan akan menjawabnya. Tapi yang pasti adalah kita harus tetap berseru kepada Tuhan dalam menghadapi situasi yang sulit dalam kehidupan ini. Yang kedua,
Dalam ayat 23 sampai 27, aku memasyurkan namamu kepada saudara-saudaraku dan memuji-muji engkau di tengah-tengah jemaat. Juga dalam ayatnya yang ke-24, hai segenap anak cucu Yakub, muliakanlah dia. Juga dalam ayatnya yang ke-26, karena engkau aku memuji-muji dalam jemaah yang besar. Dan juga dalam ayat 27, orang yang mencari Tuhan akan memuji-muji dia. Memuji-muji Tuhan diulang-ulang dalam ayat ini menunjukkan bahwa seperti pemazmur menghadapi situasi yang yang sulit dalam kehidupan, dia tetap memuji-muji Tuhan. Bibir mulutnya tetap mengeluarkan puji-pujian kepada Tuhan. Ini yang harus kita buat dan lakukan dalam menghadapi situasi yang sulit dalam hidup. Betapapun sulitnya, bibir kita harus tetap mengeluarkan puji-pujian kepada Tuhan. Karena kita percaya pujian itu juga mengandung kuasa. Pujian juga memiliki kuasa. Nah, karena itu apapun situasi sulit dalam hidup, jangan pernah lupa untuk tetap memuji Tuhan. Walaupun mulut kita terasa berat, terasa sulit untuk membuka, untuk melahirkan puji-pujian, tapi kita harus memaksakan untuk mulut ini tetap memuji Tuhan, tetap memuliakan Tuhan. Karena kita percaya seringkali situasi yang sulit Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita untuk membentuk hidup kita, membentuk karakter hidup kita, membentuk kepasrahan hidup kita kepada Tuhan. Sehingga dalam situasi apapun kita tetap pasrah kepada Tuhan. Jadi tetap memuji-muji Tuhan. Itu sesuatu yang sangat penting ketika kita menghadapi situasi yang sulit dalam kehidupan. Yang ketiga, dalam ayat 28 sampai 32. Segala ujung bumi akan mengingatnya dan berbalik kepada Tuhan. Dan segala kaum dari bangsa-bangsa akan sujud menyembah di hadapannya. Sebab Tuhanlah yang mempunyai kerajaan. Dialah yang memerintah atas bangsa-bangsa. Kalau kita melihat tulisan bacaan dalam ayat 28 sampai 32, terlihat akan keyakinan yang dipunyai oleh sang pemazmur. Walaupun dalam awal-awalnya dia seperti pesimis, seperti putus asa, seperti kecewa dan frustasi. Tetapi sesungguhnya di awal-awal dia sedang mendeskripsikan bagaimana situasi sulit yang dia alami. Dan bagaimana perasaannya. Tetapi pada akhirnya dia menemukan kembali apa sebenarnya yang harus dibuat dan dilakukan ketika menghadapi situasi yang sulit. Tetap yakin akan pertolongan Tuhan. Ini hal yang ketiga menghadapi situasi yang sulit dalam kehidupan. Betapapun sulitnya, kita belajar tetap yakin akan pertolongan Tuhan. Kita tetap yakin akan kuasa Tuhan. Kita tetap yakin bahwa Tuhan sanggup menolong kita. Sanggup memberi jalan keluar bagi kita. Sanggup menguatkan dan memampukan kita menghadapi situasi-situasi yang sulit dalam hidup. Jadi jangan hilang keyakinan kita. Jangan hilang kepercayaan kita. Jangan hilang asa kita untuk jalani hidup karena kita punya keyakinan. Saya percaya keyakinanlah benteng yang paling kokoh dalam menghadapi situasi yang sulit dalam kehidupan. Karena itu kita terus belajar berproses dalam menjalani kehidupan ini. Ketika kita menghadapi situasi yang sulit, kita belajar untuk tetap meyakini akan pertolongan Tuhan. Walaupun sepertinya tidak ada tanda-tanda pertolongan Tuhan. Bahkan mungkin sepertinya Tuhan menjauh dari kita. Kita tetap seperti pemazmur, tetap yakin akan pertolongan Tuhan. Allah yang punya firman ini memberkati kita dengan firman-Nya di hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Puji syukur untuk firman-Mu hari ini yang mengajar kami menghadapi situasi yang sulit dalam kehidupan. Tolonglah kami supaya kami berseru kepada Tuhan. Tolonglah kami supaya kami tetap memuji-muji Tuhan. Tolonglah kami supaya kami tetap yakin akan pertolongan Tuhan. Roh Kudus tanamkanlah, meteraikanlah firman dalam hati dan pikiran kami dan sanggupkan kami untuk bisa memperlakukan firman ini dalam kehidupan kami sehari-hari. Hamba mohon berkat Tuhan bagi umat-Mu yang mendengarkan renungan harian di hari ini. Diberkatilah mereka dengan berkat Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Yang sakit dalam nama Yesus, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan dari sakit penyakit yang diderita. Terpuji-pujilah nama-Mu ya Allah. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita semua.